Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat pecinta hipnosis, pecinta NLP, dan pecinta semua hal yang berkaitan dengan pikiran manusia. Malam hari ini kita akan atau kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang disebut sebagai kamus berjalan dari NLP atau kamus berjalan hipnosis. Nah, nama beliau itu seperti itu hebatnya. Dia adalah Mas Yusdi Lastutianto. Assalamualaikum Mas Yusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Soleh, terima kasih kesempatannya. Saya yang berterima kasih Mas Yusdi sudah mau gabung dengan channel ini. Suatu yang luar biasa. Malam ini kita atau saat ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang NLP, Neuro Linguistic Program. Nah, bahasa pemrograman otak gitu ya kira-kira, atau bahasa pemrograman pikiran. Nah, mungkin untuk mengawali diskusi ini Mas Yusdi, kita mohon ada penjelasan tentang NLP terlebih dahulu Mas Yusdi. Ya, terima kasih Pak Soleh, mohon izin ini karena rekaman saya mohon izin bagi para pembelajar NLP-nya saya mencoba untuk menjelaskan NLP. Jadi NLP memang kurang lebih ilmu yang mempelajari pengalaman subjektif seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih jelas adalah bagaimana kata-kata mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Jadi ilmu yang mempelajari kata-kata untuk mempengaruhi sikap. Dan NLP dikembangkan oleh banyak pengembang sebenarnya. Hanya yang berhasil mengurumuskan, hanya yang berhasil punya passion, hanya yang punya keinginan untuk memformulasikan ini yaitu Dr. Richard Bandler, ada Frank Vuceklik. Tapi kalau sederhana apa tuh NLP? Ya, tadi ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan pemodelan, ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan sebuah ilmu yang mempelajari menurut pengembangnya Dr. Richard Bandler dibilang adalah NLP adalah ilmu yang mempelajari pengalaman struktur subjektif seseorang. Kalau sederhananya adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan kata-kata. Mempelajari subjektif orang. Mungkin itu perlu lebih didetailkan lagi, Mas. Mempelajari subjektif orang. Ya, mempelajari pengalaman, mempelajari struktur itu ada kata-kata yang masuk, ada pengalaman tertentu yang memunculkan sebuah keyakinan tertentu, ada kejadian yang memunculkan makna tertentu. Jadi kayak misalkan contoh orang fobia kan punya struktur berpikir tuh. Apa kejadian awal yang menyebabkan fobia itu muncul, kita pelajari. Salah satu kekuatannya Dr. Richard Bandler adalah memodel. Jadi waktu itu dia memodel para pengembang psikoterapis, ada Dr. Milton Erickson, ada Virginia Satir, ada Gestalt, Fritz Perls. Jadi dia model. Mereka tuh punya struktur berpikir seperti apa sih ya? Struktur berpikir mereka itu tampak dari kata-kata dan perilakunya. Dan ini dimodel oleh Dr. Richard Bandler. Akhirnya ketemu sama dua orang, John Grinder sama Frank Vuceklik. Mereka mempelajari struktur berpikir para psikoterapis ini. Dan pola komunikasinya, pola bahasanya, itu dimodel. Jadi pengalaman-pengalaman subjektifnya jadi model dan diformulasikan. Oke. Artinya bahwa kata-kata itu mempengaruhi perilaku seseorang atau bahkan juga mempengaruhi pola berpikir seseorang. Begitu, Mas Yusdi? Yes. Jika kita memaknai sebuah peristiwa,
dimaknai, dinilai, dan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu akan melekat dan akan menjadi hal yang membuat kita bergerak. Ketika kita meyakini bahwa contoh hijab itu kan sebuah keyakinan, otomatis yang tampak keluar ya penggunaan hijab. Lagi orang yang nggak suka muncul dari Iya. kehidupan dan menjadi di pikiran. Oke. Seberapa kuat sebenarnya kata-kata dari pihak luar untuk mempengaruhi pribadi seseorang? Ya, sangat kuat sekali, Pak. Sangat kuat sekali karena ini dibilang kamu ganteng ya, padahal dia nggak ganteng banget ya, dia nggak ganteng. Kamu ganteng ya, kamu pinter ya. Orang tuanya selalu menggunakan kata-kata positif ketika si anak proses dari kandungan, misalkan dari kandungan atau di masa golden age. Walaupun anak itu nggak ganteng, dia punya kepercayaan diri yang baik. Tapi ada seseorang yang ganteng banget, Pak. Tapi keyakinannya dia itu dirinya nggak yakin ganteng, egonya nggak menganggap dirinya ganteng. Karena rupanya ketika dia dari dalam kandungan, orang tuanya sudah banyak kata-kata negatif. Lalu saat pertumbuhan tumbuh kembangnya di masa-masa golden age, orang tuanya juga bilang, kamu ya anak nggak mengerti ya, anak nggak bersyukur ya. Jadi itu menjadi sebuah kata-kata yang terprogram dalam pikirannya, dan itu mempengaruhi perilakunya. Jadi kalau pertanyaannya seberapa kuat, sangat kuat sekali. Bahkan berubah sama self-talk nanti itu NLP. Bagaimana kita merubah kata-kata yang kita masukkan dalam pikiran kita, bagaimana kita memilih kata-kata dan informasi, dan nama lainnya sebenarnya itu masuk ke representasi internal. Kalau dalam NLP, kalau di NLP dibilang alam bawah sadar, itu sangat kuat, melekat sekali, permanen, dan bisa dirubah. Iya. Nanti. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, dalam masyarakat kita, sedikit sekali orang yang mau mempelajari bahasa. Padahal bahasa itu tadi Mas Yusri sudah sampaikan akan sangat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku seseorang. Ini kalau dalam masyarakat seperti ini, bagaimana bagaimana mengubah masyarakat yang semacam ini? Mengubah dalam tujuan apa, Pak? Seperti saya bilang tadi, perubahan itu memang harus datang dari si masyarakat itu sendiri. Nah, peran NLP adalah mengoptimalkan orang itu memang mau berubah, tapi ketika masyarakat itu memang mau merubah, ya otomatis ada cara yang bisa digunakan NLP untuk melakukan perubahan itu. Jadi ada percepatan. Kayak misalkan contoh, ini kan tentang budaya, cultural itu. Budaya itu kan dari turun menurun lah, dari zaman-zaman itu sudah dirubah sekali. Apalagi kalau sudah masuk ke keyakinan itu. Ya ketika memang masyarakat negara mau berubah, ya NLP sudah susah untuk bekerja. Jadi memang awal pertama adalah kesadaran untuk berubah. Oke. Best practice masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ada nggak satu periode yang masyarakat kita itu cara melakukan edukasi itu sudah bagus dengan kata-kata yang bagus? Ya banyak contoh yang kan gini, kata-kata itu kan kalau dalam masyarakat itu kan banyak sekali, ada lagu, ada Mars, ada misalkan salah satu quotes itu, bersatu kita teguh, berjaya kita runtuh. Itu kan masuk ke dalam pikiran kita gitu. Yeah. Jadi kalimat-kalimat yang dijadikan divisi Indonesia itu masuk ke masyarakat. Misalkan ada kedaerahan, misalkan gotong royong, kata-kata itu terinstal. Memang dari budaya lokal harus sering-sering tuh mereedukasi ulang kata-kata tentang budaya-budaya lokal. Gotong royong kan dulu tuh pernah ada tuh, Pak. Iya. Iya. P4 kena banget ya. Jadi bagaimana budaya-budaya Pancasila itu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, sekarang sudah terkontaminasi dengan internet, sudah TV, dan itu ngedistract, Pak. Menurut saya ngedistract. Makanya tingkatan terkecil untuk mengedukasi masyarakat adalah ya tingkat dari RT atau bahkan keluarga, Pak. Dari keluarga, baru nanti lingkungan, masyarakat.
Oke, artinya bahwa untuk mengubah masyarakat melalui metode NLP tentu saja masuk melalui dunia pendidikan, begitu Pak Yusti ya. Artinya bagaimana agar eh, dunia pendidikan kita memahami pentingnya kata-kata positif, gitu. Sehingga nanti masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang positif. Nah, eh, em, kira-kira NLP ini, teman-teman NLP di Indonesia sudah berpikir ke arah sana belum? Oh iya, ini suaranya hilang. Kalau bagaimana memanfaatkan dunia pendidikan, ya memang peran guru lebih optimal. Ya, Peran ya. guru menjadi contoh lah ya, menjadi contoh. Kalau ada NLP for Education, itu bagaimana guru merealisasikan atau memberikan instruksi yang jelas terhadap sebuah pembelajaran. Misalkan ada namanya editing submodalitas. Jadi di warna, kualitas gambar, kualitas suara. Itu yang pertama. Oke. Upacara bendera ya digalakin lagi. Musik-musik yang dipendengarkan di sekolah dipositifkan lagi dengan semangat kebangsaan. Ya. Ya itu ya, bagaimana rencana pembelajaran itu lebih membumi, dan sekarang kan sudah ada, oh ya, salah satu pengembangan dari NLP adalah meta kognitif atau meta learning. Nah ini sudah dikembangkan di K13. Jadi anak-anak itu belajar sesuatu berdasarkan manfaat. Apa sih manfaatnya bagiku? Jadi mereka praktek. Dulu kan banyak, dulu karena memang terbatasnya pengembangan kurikulum, kita lebih cenderung pakai metode ceramah. Sementara dalam pendidikan sekarang, guru diminta untuk melibatkan semua unsur panca indera agar murid belajar. Karena memang cara belajar anak itu berbeda-beda. Sebagai guru, benar-benar mendemonstrasikan, menyampaikan dengan kata-kata jelas tentang sebuah pemahaman. Itu kalau dalam konteks penyampaian ilmu ya. Tapi kalau dalam bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat, ya di sekolah tadi upacara, terus menampilkan acara-acara kebudayaan daerah, sehingga muncul wah, ya kan? Ini kan ada pemodel yang mereka lihat langsung, atau melibatkan anak dalam sebuah aktivitas project learning, ada drama, ada tumbuh-tumbuhan. Gitu. Oke, artinya begini, ketika dalam masyarakat yang luas gitu, tadi dengan melalui pendidikan sebenarnya sudah diprogram tujuan idealnya. Tapi kemudian karena ada beberapa faktor, banyak kata-kata negatif atau informasi-informasi negatif yang masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang. Dan ketika seseorang melihat ada problem di situ, yang tadi disebut belum optimalnya fungsi otak karena pengaruh informasi-informasi negatif tadi, maka dia bisa melalui jalur NLP, dia bisa merumuskan kembali tujuannya. Ya, sebenarnya ada definisi lain, Pak. Ya. Tadi banyak ya definisi NLP. Ada lagi salah satu yang paling saya suka adalah NLP itu membuat seseorang menjadi tuan rumah atas pikirannya sendiri. Bagaimana mereka memilih sebuah respon, memilih sebuah sikap, memilih kata-kata dari stimulus eksternal. Jadi bagaimana mereka memilih sebuah makna, makanya ada istilah namanya respon ability. Nah, pola NLP itu membuat seseorang menjadi tuan rumah atas pikirannya sendiri. Jadi mereka memahami keyakinan ini benar nggak sih, yang aku katakan ini baik nggak sih, seberapa besar pengaruh orang itu kepada saya. Jadi kalau hubungannya dalam bagaimana seseorang mau berubah, sebenarnya mereka juga nggak perlu harus berubah, karena otomatis pasti akan berubah. Minimal kalau orang itu nggak mau berubah, keadaan yang berubah. Tapi NLP tadi, salah satu definisi adalah bagaimana mereka siap terhadap perubahan itu. Dan tadi, nggak dikelola orang, memilih makna, dan yang paling fenomenal adalah menjadi tuan rumah atas pikiran sendiri. Menjadi tuan rumah atas pikiran sendiri artinya dia harus membersihkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Begitu, Mas Yusdi? Bukan membersihkan. Artinya gini, ketika ada stimulus dari luar, itu bisa seperti itu, Pak. Ketika ada stimulus dari
luar, misalkan orang yang bilang USD jelek, ini sebuah keyakinan yang muncul dari orang sekitar saya atau memang pilihan makna saya. Kan ada yang tadi ada seorang anak dibilang sama orang tuanya, kamu tuh nggak bener. Nah, nanti kita mundur ke belakang tuh, oh kata-kata ini muncul pertama kali sama orang tua saya. Ini bukan saya, karena ada istilah you are what you think, you are more than what you think. Kita kan produk dari orang-orang sekitar gitu loh. Iya. Jadi kita harus melihat ini benar nggak sih pemikiran saya sendiri atau memang install dari orang-orang dewasa di sekitar saya. Seberapa efektif NLP untuk mengubah perilaku dan pola berpikir seseorang, Mas? Ya, kita nanti saya sih lebih suka bertanya lagi spesifik perilaku apa, pola pikir apa. Misalkan contoh ada fobia, ada istilahnya pas fobia kill. Itu teknik paling cepat bagaimana membuat seseorang yang tadinya fobia tertentu itu bisa berubah dalam sekitar. Nah, artinya itu kan pola berpikir yang ke perilaku. Apalagi misalkan ingin mencapai tujuan tertentu, ya artinya modeling. Kalau ditanya seberapa efektif, cukup efektif Pak. Hanya memang yang perlu diperhatikan adalah keselarasan. Keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai sama hal yang ingin dilakukan. Contohnya, saya ingin menjadi presiden, ya kan? Bisa dicapai, bisa sekali. Tapi memang butuh effort yang lebih kuat. Modelingnya benar-benar mempola bagaimana seorang menjadi presiden. Jadi kalau pertanyaannya seberapa efektif, itu kembali dari tujuan yang dicapai. Saya bilang tadi ketika tujuan yang dicapai itu detail dan jelas, maka penggunaan metode NLP akan lebih efektif. Jadi kalau pertanyaan seberapa efektif, ekologis, nanti istilahnya ada ekologis apa enggak? Iya, artinya tujuan seseorang akan mempengaruhi capaiannya, begitu ya. Semakin konkret, semakin jelas tujuan seseorang bisa dirumuskan, maka capaiannya juga akan semakin konkret. Semakin berpeluang untuk berhasil. Ada kata peluang, Pak, ada kata peluang. Karena kalau nggak ada kata peluang, nanti orang membayangkan, oh bisa nih. Dalam prosesnya nanti ada campur tangan alam semesta, Pak. Artinya ada juga teman-teman yang sudah buat program sedemikian rapih, terstruktur, tiba-tiba ada COVID. Maksudnya berpeluang, Pak. Kalau pakai bahasa peluang tuh kayaknya lebih asik. Oke, lebih netral gitu ya, pakai bahasa peluang begitu ya. Nah, bahwa tujuan akan mempengaruhi pencapaian. Kalau tujuannya jelas, maka orang bisa membuat stepping hidupnya menjadi lebih jelas. Apakah NLP juga ikut memandu pada stepping untuk mencapai tujuan idealnya tadi, Mas? Karena ada pertanyaan. Jadi bagaimana orang membuat pilihan, lalu memaksimalkan pilihan-pilihan itu, lalu mereka menggunakan, adanya presupposisi. Presupposisi itu sesuatu yang menguatkan bagaimana NLP bekerja. Misalkan kata-kata seperti tidak ada kata gagal, semuanya umpan balik, oh berarti kita lakukan belum sesuai. Lalu kita punya sumber daya untuk melakukannya, oh berarti memang sebagai dari kita sendiri. Jadi memang ada asumsi dasar dulu bagaimana NLP bekerja. Lalu tadi kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Ada sekitar 20 presupposisi NLP yang itu diinstal ke dalam pembelajaran NLP sehingga kita ingin mencapai tujuan tertentu, dia punya pilihan-pilihan. Okay. Apakah itu bersikap guidance? Yes, karena ada empat pilar, Pak. Ada 5 pilar. Okay. Dulu bilang ada 4 pilar, sekarang ada 5 pilar. Jadi guidance-nya seorang pembelajar NLP itu ada 4. Yang pertama fleksibilitas. Okay. Nah ini yang membuat dia punya fleksibilitas terhadap pencapaian tujuan. Yeah. Yang kedua adalah building rapport. Building rapport itu dalam proses komunikasi terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi bagaimana mengenal diri sendiri. Yang ketiga adalah kepekaan indrawi. Ini dalam proses komunikasi keluar dan ke dalam diri sendiri. Ketika diri nggak nyaman, ya berarti nggak diteruskan. Yang keempat, building rapport, fleksibilitas. Itu ada state, ada suasana hati. Yang kelima saya lupa, building rapport, dan suara equity, flexibility. Satu lagi Pak, mungkin Bapak ingat, ini ada bukunya saya lupa benar. Okay. 4 pilar itu menjadi senjata ampuh. Bagaimana praktisi NLP bekerja, bagaimana praktisi NLP
aku dalam membuat sebuah pencapaian tujuan tertentu. Tapi kalau lagi begini jadi blank. Iya, pikirannya nggak terbelah dengan Zoom teknis. Ya. Oke, begini. Saya tiba-tiba terpikir karena NLP itu lebih pada kata-kata. Nah, saya sempat terpikir ini kata-kata ini menggunakan struktur mana? Tentu berbeda sekali kata-kata bahasa Indonesia dengan kata-kata bahasa Inggris, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Jawa, itu berbeda. Nah, kalau NLP Indonesia ini struktur kata-kata apa yang menjadi patokan? Halo ya. Lanjut aja, kita ada gimana Mas Yusri? Lanjut aja. Pertanyaannya kabur nih Pak, maksudnya apa? Oke, pada struktur bahasa gitu kan. Kan NLP ini kekuatannya pada masalah bahasa gitu ya. Nah, struktur bahasa mana yang dipakai oleh NLP khususnya Indonesia gitu ya. Karena kan tentu bahasa Indonesia strukturnya berbeda dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab atau bahkan dengan bahasa daerah. Dan pola penerimaan masyarakat kita terhadap bahasa juga berbeda gitu kan. Bahasa Indonesia yang biasa aja karena bahasa yang digunakan sehari-hari, strukturnya bagaimana? Jadi kalau misalkan menggunakan bahasa mana ya bahasa apapun. Menurut saya bukan itu kajiannya bagaimana misalkan ini kayak contohnya gini Pak, ini dan itu berpengaruh Pak. Masalah ini, ketika masih bilang masalah ini, berarti dia masih menyimpan peristiwa itu dalam pikirannya. Ketika dia ngomong masalah itu, oh berarti dia melepaskan. Jadi kata-kata itu merepresentasikan apa yang ada di pikiran seseorang. Ini dan itu. Kalau dia masih ngomong masalah ini, oh berarti dia belum bisa move on. Dia masih dalam kegalauannya. Kalau dalam sesi terapi, masalah ini, oh berarti kita minta dia punya tempat, bisa asosiasi. Tapi kalau dia bilang masalah itu, wow, berarti dia udah berpikir jernih, itu artinya sudah representasi cara berpikir udah keluar dari hal-hal yang melekat dalam dirinya. Hanya cuma karena ini dan itu. Pernah nggak sih Pak Soleh ketemu sama orang, masalah ini kok berat banget, masalah ini kok berat banget. Artinya dia masih benar-benar melekat dengan masalah itu. Tapi 2 minggu kemudian dia udah ngomong, masalah itu udah saya lewatin. Kan berarti ada proses perpindahan cara berpikir. Jadi bagaimana kata-kata itu menggambarkan cara berpikir seseorang. Baik. Mungkin saya lanjutkan ya Pak Yusti. Ya, maaf kepotong biar nggak lupa Pak. Saya kadang-kadang kalau nyangkut nanti lupa. Ya nggak apa-apa Pak. Pada masyarakat berbahasa Inggris misalkan, kata no itu sudah sesuatu yang tidak boleh dilawan gitu, tidak bisa tidak gitu. Artinya sebuah larangan yang tegas gitu. Bagi masyarakat Indonesia mungkin agak berbeda cara penerimaan kata tidak gitu. Bahkan terkadang pun kita salah, belum makan atau tidak makan itu kan kita punya persepsi yang berbeda gitu. Bagaimana NLP mempelajari ini? Ya, NLP mempelajari keyakinan yang muncul dalam seseorang, tapi secara subjektif Pak. Kita nggak bisa generalisasi bahwa ini adalah bagaimana cara masyarakat Indonesia berpikir. Misalkan kalau belum makan nasi, belum makan gitu. Itu kan sifatnya kedaerahan saja yang merupakan informasi dari daerah tertentu. Jadi artinya memang ini sangat subjektif sekali bagaimana keyakinan mempengaruhi pola pikir, cara pandang, dan perilaku. Dan bagaimana yang mempelajari itu, manfaatnya apa? Jadi ketika ada seseorang yang nggak mau move on, kan berarti kan punya keyakinan tuh. Nah, kita nanti bertanya, ada namanya metadetektif. Makna apa yang tersimpan, keyakinan apa yang tersimpan. Jadi lebih ke arah bagaimana merubah sebuah cara pandang atau keyakinan tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan terjadi reframing. Membingkai ulang sebuah pemaknaan, membingkai ulang sebuah pemikiran. Nah, kekuatan dari NLP salah satunya adalah reframing.
merubah posisi berpikir, mau merubah posisi pandang. Nah, bagaimana NLP ya bekerja di reframing. Mungkin kalau misalkan pertanyaannya bagaimana NLP berperan dalam perubahan cara pandang seorang, itu dengan pola-pola reframing. Oke. Kata-kata melahirkan atau kata-kata membentuk sebuah keyakinan, dan keyakinan memformat perilaku seseorang. Nah, eh, kemudian kalau dalam perilaku ini, pada hasil akhir tentu saja perilaku adalah hasil akhir dari kata-kata dan keyakinan tadi, itu menyimpang dari apa yang sering disebut pada masyarakat umum normal, ya. Bagaimana NLP bisa meluruskan perilaku yang bermasalah ini, apapun bentuknya ya, tidak harus selalu negatif gitu ya, dikembalikan pada keyakinan, Mas. Jadi ada satu presuposisi NLP gini, Pak. Setiap perilaku itu punya tujuan positif untuk orang tersebut. Itu yang pertama. Jadi sebagai seorang NLPers, kita nggak dalam posisi yang menjustifikasi sebuah perilaku, melabel sebuah perilaku, karena tadi setiap perilaku punya tujuan positif. Tapi ketika itu berseberangan dengan norma, ketika itu berseberangan dengan nilai-nilai sosial, seorang NLPers berkewajiban mengingatkan. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk teguran. Nah, tapi tadi dalam NLP dikatakan bahwa setiap perilaku punya tujuan positif bagi pemiliknya, Jadi bagaimana bisa berperan ya? Mengingatkan. Kalau ada dua individu, karena perilaku masing-masing punya tujuan positif tadi dikatakan, ada dua individu yang berbeda gitu perilakunya dan kemudian melahirkan pertentangan. Bagaimana NLP mengguiden salah satu dari mereka untuk bisa memahami perbedaan itu? Reframing. Karena satu sisi punya tujuan positif, satu punya tujuan positif. Nanti tinggal berekonsiliasi aja. Artinya apa? Berrekonsiliasi gini. Ketika ini kan hanya perdebatan dulu ya, tujuan apa nih? Jadi kalau misalkan nanti dalam argumentasi, dalam perdebatan, berarti kita ngomongin soal manfaat. Apa manfaat yang lebih positif? Tapi kalau pertanyaannya bagaimana ketika ada dua sisi yang berbeda pendapat, ya reframing, karena pastinya dua sisinya punya tujuan positif. Nah, berarti apa ya? Kita melahirkan pemakluman, fleksibilitas itu. Kan tadi 4 pilarnya. Salah satu kunci dari pembelajaran itu dalam 4 pilar ya, fleksibel. Ya nggak apa-apa dengan cara berpikir seperti itu. Selama cara berpikir Anda tidak mengganggu kehidupan saya. Kayak contohnya baper. Baper itu kan hak bagaimana terlanggarnya keyakinan seseorang. Tapi ketika orang itu sudah memakluminya, ya udah, selama itu tidak melanggar. Jadi maksud saya, bagaimana ketika ada sebuah perilaku yang berbeda, ya kita ajarkan tentang pola-pola berpikir reframing. Nggak akan sama cara berpikir kita dengan orang lain. Iya. Artinya bahwa dengan kita belajar NLP, kita bisa lebih memahami cara berpikir orang lain juga. Kemudian kita bisa berusaha menyesuaikan cara berpikir kita dengan cara berpikir orang lain dalam posisi untuk satu kondisi yang lebih baik, begitu ya, Mas Yusti? Iya, makanya memang ada satu ada outcome, tujuan, ada tujuan. Ketika berdebat sama orang lain, tujuannya apa? Dan tadi 4 pilar aja, 4 pilar ini, 4 pilar punya tujuan, Ya. fleksibel, kepekaan indrawi, reading raport, sama saya tadi mengelola mood. Tapi kalau memang itu nggak punya kepentingan sama kita, buat apa juga diurusin? Kan tadi kita menjadi tuan rumah atas pikiran kita sendiri. Jika orang itu tidak mengganggu kehidupan kita, ya nggak apa-apa. Jika mengganggu, ya kita pilih makna lain. Nah, jadi nggak bisa dipaksakan. Menarik ini. Jadi jangan sampai kita itu terganggu emosinya karena kata-kata orang lain. Jangan sampai kita terganggu keyakinan karena orang lain. Nah, kita memutuskan membuat pilihan-pilihan dalam diri, respon ability. Menarik ini. Bahwa semua perilaku eksternal yang kita terima, semua kata-kata eksternal yang kita
diterima sangat tergantung pada frame kita gitu ya. Yes, berpikir. Bagaimana? Kan ada istilah gitu Pak, nggak ada yang salah dengan sebuah masalah. Yang salah adalah frame kita. Bahkan di NLP itu gini Pak, setiap kejadian eksternal itu netral. Setiap kejadian eksternal di luar kita itu sifatnya netral dan akan menjadi sebuah makna karena kita memaknainya. Iya. Ada orang yang ngomong, maaf nih Pak ya, anjing lo gitu kan, orangnya biasa-biasa aja netral. Tapi ketika ada namanya frame of reference gitu kan, ada istilahnya frame of reference. Anjing itu dalam pikirannya dia sebelumnya udah ini sesuatu kata-kata yang menyakitkan, membahayakan, dia marah langsung. Jadi ada frame of reference yang mempengaruhi sebuah makna. Contohnya kalau misalkan dia memang kental rasa penghargaannya, rasa norma-normanya, ketika ada orang ngomong anjing lu tuh marah banget. Tapi ketika itu udah deket, akrab, dan anjing itu sesuatu yang setia, anjing lu ya nggak apa-apa, biasa aja. Lu malah atau ada tuh udah deket banget gitu kan, asu juga. Jadi artinya frame of reference itu mempengaruhi bagaimana kita membingkai sebuah respon. Seringkali kemudian masalah-masalah itu kalau ditarik dengan sudut pandang tertentu, misalkan keyakinan keagamaan, itu bisa bergeser ya masalahnya, Mas Yusdi. Maknanya bisa bergeser, maknanya bergeser. Makanya kalau kita kan tadi kepekaan indrawi, jadi ketika ada orang sudah merubah ekspresi wajahnya, oh berarti udah ngomongin makna itu lagi. Jadi memang NLP ini kalau saya mau bilang Pak, luas sekali pengembangannya, karena contoh Barack Obama itu kan, nasi goreng itu kan punya makna apa ya, personal buat Obama. Ketika dia ngomong nasi goreng, masyarakat yang saat itu hadir di balai ring UI, nah Barack Obama tuh memang praktisi NLP, dia jago Pak. Iya, saya jadi berpikir karena NLP yang tadi dijelaskan oleh Mas Yusdi begitu luas dan dalam bahasa saya itu sangat berlapis ya. Kita tidak bisa hanya memanfaatkan satu lapis saja. Tentu saja para pemimpin ini harus hati-hati juga ini ketika cara berkomunikasinya gitu. Karena itu akan diterima oleh masyarakat dengan masyarakat yang berbeda gitu ya. Dan itu bisa melahirkan reaksi yang berbeda juga. Yes. Sepakat aja Pak, sepakat. Tapi memang tantangan terbesar NLP adalah tadi itu bagaimana seorang pemimpin memilih kata-kata dalam mengembangkan masyarakatnya. Iya. Ahli bahasa ini punya tantangan ini sama NLP. Artinya para ahli bahasa yang biasa merumuskan bahasa, merumuskan kata-kata, termasuk saya pun merasa mulai khawatir. Jangan-jangan tulisan-tulisan saya itu banyak yang salah kata-katanya itu. Kalau dilihat oleh pakar NLP kayak Mas Yusdi ini, jangan-jangan banyak yang salah tulisan saya itu kan? Enggak, NLP tidak dalam posisi, menurut saya penggunaan NLP itu tidak dalam menyalah-nyalahkan, melabel, menjustifikasi, lompat pada kesimpulan tertentu, enggak. NLP itu lebih bagaimana fleksibilitas menciptakan makna. Jadi kita nggak diajarkan bagaimana menyalahkan perilaku, bagaimana menyalahkan kata-kata ya. Lebih ke fleksibilitas. Oh ya memang begitu. Makanya penggunaan NLP itu kalau menurut saya lebih bagaimana memahami cara berpikir orang lain gitu. Karena ada 20 presupposisi, ada ribuan teknik, ada ribuan cara berperilaku gitu. Jadi NLP nggak dalam posisi itu Pak, menyalahkan kalimat ya, pemakluman. Di sini saya ada satu buku namanya The Spirit of NLP nih Pak. Yeah. Semangat NLP itu tadi semangat bagaimana melakukan perubahan-perubahan terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola cara berpikir, mengelola subordinalitas, membingkai ulang keyakinan, membingkai ulang makna, dan tidak dalam posisi menyerang keyakinan seseorang. Ya, maksud saya tadi adalah ketika penulis itu biasanya dengan kata-katanya dia terlampau yakin kata-kata saya bagus, kata-kata saya akan mempengaruhi banyak orang. Nah, jangan-jangan sedang penulis kan perlu introspeksi juga. Jangan-jangan dari tulisan
yang dia tulis itu diterima dengan persepsi yang berbeda, melahirkan perilaku yang berbeda. Karena itu penulis perlu hati-hati juga, begitu maksud saya kan Mas Yusli. Pakat, Pak. Iya. Saya pun bikin artikel juga hati-hati juga, Pak. Karena kayak bikin artikel, waduh ini orang malah, tanya balik. Tapi ya artinya nggak apa-apa lah. Kan nggak ada kegagalan, adanya itu umpan balik. Iya, dan di Facebook Mas Yusli itu kata-katanya itu agak membuat orang yang membaca harus berpikir itu. Ini apa ini gitu ya. Memang begitu ya orang NLP ya, memberi ruang diskusi dalam setiap kata-katanya, Mas. Nggak semua juga, Pak. Ini mah saya aja, Pak. Oh Saya iya, aja iseng. Nggak, maksudnya kita nggak bisa generalisasi bahwa itu semua orang NLP ya, enggak. Lebih bagaimana saya aja, bukan karena itu orang NLP gitu, bukan. Tapi memang karena saya suka menuangkan ide gitu loh, kan. Iya, iya. Nah, bukan NLP-nya, bukan sayanya, Pak. Oh iya. Kata-kata Mas Yusri itu membius kok, gitu. Membius. Buat teman-teman yang mungkin melihat channel ini, itu kalau ingin belajar NLP sebaiknya bagaimana, Mas Yusri? Iya, awalnya memang baca-baca buku, Pak. Baca-baca buku tuh di Google itu banyak sekali sudah. Iya. Apa harus dipelajari, apa itu NLP, apa definisinya, banyak sekali. Saya pun dulu awalnya belajar dari buku, akhirnya tertarik, lalu ada satu buku yang saya kira bagus, lalu saya pikir kok ini bisa membantu saya untuk mengenali diri saya sendiri ya, bisa membantu saya untuk berkomunikasi, bisa membantu saya untuk performa lebih baik. Karena ternyata ketika saya mempelajari satu NLP, ada aliran lain, ada cara pandang lain, tapi memang yang selama ini digunakan di Indonesia tadi NLP generasi pertama, ya ada 4 pilar, ada presupposisi, ada reframing, ada metaprogram, itu ada ini. Kalau bahasanya Richard Bandler adalah NLP adalah serangkaian sebuah tingkah laku yang di dalamnya terdapat metodologi tertentu untuk mencapai tujuan, an attitude behind methodologies. Nah, apa saja yang bisa dimediasi oleh NLP? Problem-problem apa? Tadi optimalisasi diri, komunikasi, self-talk, internal dialog, reframing, meta-meaning, merubah keyakinan. Ada lagi dulu sempat ada namanya parse integration. Jadi karena yang di model banyak orang, atau persuasif, menghipnosis, bahkan di NLP juga ada teknik menghipnosis yang seakan-akan orang tidak ngerasa, ada namanya metamodel, bagaimana kita mengelisit kata-kata, aku sedih karena apa, memperjelas informasi yang hilang. Ada lagi Milton model, mempengaruhi cara berpikir seseorang. Dan itu sampai sekarang para senior-senior pun masih terus mengembangkan itu. Kita sudah hampir 30 menit ini. Mas Yusli, kita break sebentar ya, karena waktunya sudah 30 menit. Nanti pada sesi kedua kita lebih pertajam lagi gitu ya. Oke teman-teman sahabat hipnosis Indonesia, obrolan yang menarik dengan Mas Yusli ini akan kita akhiri, dan jangan lupa nanti tonton di sesi berikutnya. Sesi kedua kita masih mau ngobrol dengan Mas Yusli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.